أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين. Ibu bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah alhamdulillah atas segala limpahan nikmat rahmat. Sehingga saat ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan. Setelah diwafatkan malam tadi, Allah kembali berikan roh itu kepada kita sehingga kita bisa kembali hidup seperti biasa. Itulah nikmat yang paling besar ibu dan bapak. Ketika nikmat itu dipergunakan menurut ketentuan dan menurut aturan yang sesuai dengan beliau kehendaki, maka nikmat itu tidak Allah tambah. Jadi nikmat dan paling ladang itu sebenarnya ibu dan bapak lain sampai coba bersuhu-suhu berkumpul-kumpul hadir di masjid kan. Nah, itu tanda masih sehat. Sehat tuh. Kadang ada orang badannya tagih, ya. Tagih katanya ya. Baik. Nah, tapi ketika panggilan hayya 'alas shalah itu panggilan sakinah kalau. Tapi alhamdulillah ibu dan bapak walaupun lah kubur mana ya. Kubur. Orang batu ya. Tapi hadir di masjid. Itu tanda sehat. Salah apa? Jadi kan sakit itu soalnya apa? Ruaninya nanti. Sebab itu berapa kolah nikmat nanti kita syukuri. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak sidang jamaah yang berbahagia, dalam sebuah buku yang berjudul Khilafatul Rasul yang dikarang oleh Khalid Muhammad Khalid, itu diungkapkan, dijabarkan ibu dan bapak bagaimana gaya kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anha, sosok pemimpin yang tidak melakukan banyak rekayasa, tidak banyak melakukan pencitraan terhadap dirinya, tetapi memang kepemimpinan itu hadir dan menjadikan solusi secara nyata dalam setiap persoalan yang menimpa seluruh rakyat. Dalam rangka suksesi kepemimpinan kita kan diepokkan ini bukan apa pemilihan pilkada, pemilihan Pak Bati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur. Nah, maka rambu-rambu yang diberikan oleh teladan kita para sahabat itu yang pertama kepemimpinan Umar itu sudah apa? Mengutamakan yang namanya musyawarah, syura, musyawarah. Jadi dalam bermusyawarah itu ibu dan bapak Umar bin Khattab itu tidak pernah memposisikan dirinya itu sebagai penguasa. Pernah memposisikan dirinya sebagai penguasa dalam musyawarah. Jadi adat bahasa di Sarak Minangkabau nanya pakai membasui dari bumi. Nah, kagak sama tinggi duduk sama rata. Jadi tidak dia memposisikan dirinya sebagai penguasa. Jadi dia meletakkan dirinya itu sebagai manusia yang sama kedudukannya itu dengan anggota musyawarah yang lain. Nah, kok kuncinya bukan? Jadi ketika dia meminta pendapat ya, mengenai satu urusan, dia tidak pernah menunjukkan bahwanya dia adalah pemegang kekuasaan. Dia tidak pernah menunjukkan bahwasanya dia yang memegang power. Tapi Umar lebih mengutamakan bahwasanya perasaan anggota yang bermusyawarah itu adalah ibarat guru baginya.
Yang namanya guru memberikan nur, memberikan cahaya di tengah kegelapan. Nah, itu. Jadi sebagai guru dia Bapak yang akan menyelamatkan dari kesengsaraan, yang akan menyelamatkan dari kebinasaan, terutama kebinasaan nanti di akhirat. Karena kepemimpinan itu bukan hanya sekedar mendudukkan oranglah duduk di kursi jabatan, oranglah duduk di kursi kekuasaan, tapi ini merupakan sebuah amanah yang mesti dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu namanya musyawarah, bukan apa. Kemudian yang kedua, kepemimpinan gaya Umar itu APBN itu untuk rakyat. APBN, anggaran pendapatan belanja negara itu untuk rakyat. Jadi semua kekayaan negara itu sudah Bapak dipergunakan untuk melayani rakyat. Itu di zaman Umar dulu. Zaman Umar dipergunakan untuk melayani kesejahteraan rakyat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan posisi dan komposisinya. Umar bin Khattab membangun benteng-benteng dan tembok-tembok dulu Ibu dan Bapak untuk membangun, untuk melindungi kaum muslimin, ya. Agar juga membangun kota-kota untuk mensejahterakan rakyat, ya. Nah, kepemimpinan itu gunakan dana APBN untuk kesejahteraan rakyat. Jadi Umar pun tidak pernah berpikir Ibu dan Bapak mengambil kesempatan atau keuntungan dari APBN itu. Mana ada pernah mengambil kesempatan keuntungan dari APBN untuk kesenangan diri, untuk kesenangan keluarga, untuk kesenangan kroninya. Umar sangat zuhud, Umar sangat tawaduk, sehingga dia tidak tertarik Ibu dan Bapak dengan kemegahan, kemewahan, kenikmatan yang diberikan, yang difasilitasi oleh negara. Aku nak kedua kayak kepemimpinan Ibu dan Bapak sebagai suri tauladan bagi kita. Kemudian yang ketiga Ibu dan Bapak sedang yang berbahagia, yang ketiga menjunjung tinggi kebebasan. Menjunjung tinggi kebebasan. Dalam satu muhasabahnya Ibu dan Bapak, Umar bin Khattab itu berkata pada dirinya sendiri, sejak kapan engkau wahai Umar memperbudak manusia, sedangkan manusia itu dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, merdeka. Jadi menurut Umar Ibu dan Bapak, semua orang memiliki kemerdekaan. Sejak lahir ke dunia, Umar pun tidak takut sama sekali akan kebebasan bangsanya itu. Bahkan Umar mencintai kebebasan itu manusia itu sendiri. Kebebasan apa? Kebebasan di atas kebenaran. Apa itu kebenaran? Itulah syariat Islam. Jadi boleh bebas sebebas-bebasnya Ibu dan Bapak, tapi dilembagokan kepada kebenaran. Kebenaran itu berdasarkan syariat Islam. Umar Ibu dan Bapak. Jadi artinya kebenaran itu berada di atas semua aturan. Aturan apa? Aturan Islam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Ibu dan Bapak, kepemimpinan gaya Umar itu siap mendengar kritik. Siap mendengar kritik. Suatu hari ketika Umar terlibat percakapan Ibu dan Bapak dengan seorang rakyat, orang itu bersikeras dengan pendapatnya. Makanya berkata kepada Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, takutlah engkau kepada Allah. Itu kecil ayatnya kan? Takutlah engkau kepada Allah. Dan orang itu mengulang berulang-ulang kali, takutlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, berulang kali diulang. Dia menyaksikan hal yang demikian itu Ibu dan Bapak, Umar berkata, ya, biarkan mereka, biarkan dia, karena tidak ada kebajikan dalam diri kalian jika kalian tidak mengatakannya. Jadi tidak ada kebajikan pada diri kalian jika kalian tidak mengatakannya. Dan tidak ada pula kebajikan bagi diri kita jika kita tidak mendengarkannya. Jadi mengkritik Ibu dan Bapak boleh saja, tapi dalam aturan-aturan yang
sesuai dengan konteks ajaran Islam. Konang konteks. Dan yang kelima ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, yang kelima gara kepemimpinan Umar itu adalah dia terjun langsung mengatasi masalah rakyatnya. Kan ada cerita populer dakwah ibu dan bapak di kalangan umat Islam betapa Umar ketika turun di kalangan umat Islam itu dia benar-benar merakyat. Di tengah malam ibu dan bapak orang yang sedang terlelap ya, dia justru pergi patroli. Di saat orang tertidur dengan nyenyak, dengan pulangnya pergi patroli, belusukan masuk ini ya bu. Pergi belusukan. Anaknya cari bu, kalau ada jangan-jangan ada rakyatnya yang tidak tidur karena menahan lapar. Nah, jangan-jangan ada rakyat yang tidak tidur karena menahan lapar. Nah, begitu beliau menemukan seorang ibu dengan anak-anaknya menangis, 3 orang anaknya yang menangis karena menahan lapar, tidak ada yang akan dimasak, tidak ada yang akan disuguhkan. Maka Umar dengan rela ibu dan bapak dia datangilah Baitul Mal, dia sandanglah gandum ya, dengan punggungnya sendiri diantarkan kepada penduduk miskin itu. Aku ibu dan terjun di rakyat ibu dan bapak, itulah setidak-tidaknya pemimpin muslim di negara itu. Jadi ibu dan bapak itu secara global di Minangkabau ya sesepilihan kita menjadi memimpin ibu dan bapak ya, semuanya mengacungkan visi yang sama. Visinya rancak-rancak pak, elok-elok visinya, bagus-bagus kan bu ya, tujuannya rancak-rancak sadonya, ada orang buruk do elok sadonya ya, elok sadonya. Nah, tapi ibu dan bapak sedang nama yang berbahagia, selaku kita di orang Minangkabau lah dihadiah pulau tuntunan sejak sesok alam tak kombang jadi guru. Syarat pemimpinan kan kita pilih, nampak kamu cari dulu penyakitnya. Wadah nang penyakitnya penyakit stroke, nah jadi nang stroke nang penyakitnya nang ringan. Soalnya apa penyakit? Tapi teli mah penyakitnya nang ringan. Nanti batuk, nanti kuhu, pilihan batuk. Nah itu ringan juga. Nah paling ringan tingkat penyakitnya itu. Aku di Minangkabau itu dalam apa? Jadi nampak kamu itu jelek penyakit. Nang kedua itu dalam apa? Sidangnya maaf. Tokoh. Orang yang diangkat sebagai pemimpin itu telah dikenal secara luas, dikenal secara bermasyarakat, malah banyak berbuat baik kepada lingkungannya, berbanyak berbuat baik di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang keagamaan. Tokohnya, dan diidolakan tokoh atau kecelakaan apa? Tokoh. Kenapa kamu tokoh? Nah kedua, sehingga dengan ketokohannya itu bisa dimajukan, didulukan selangkah, ditinggikan sarantiang atau tokoh. Nah kedua ada namanya takah. Nah, ibu, nilai tokoh tapi yang kedua nak takah. Ada yang takah. Ada takah. Punya kewibawaan. Disegani, dihormati, rundiannya itu didangakan orang. Itu dibilang dulu berapa? Jadi takah itu bukan hanya sekedar tampan, bukan hanya sekedar ganteng, bukan hanya sekedar gagah sebentuk bintang film, tapi akan memberikan kesan yang baik dan kepuasan tersendiri di tengah masyarakat. Aku takah tuh. Nah, pertama tokoh, yang kedua takah. Nah ketiga ibu agih. Artinya lincah, pandai bergaul dengan semua lapisan masyarakat, nak membeda-bedakan lapisan. Kok kelompoknya saja, ikutnya nanti kuenya. Itu nanti agih, ini agih peka dan sensitif terhadap keadaan masyarakat, santun dan bijaksana kepada masyarakat nanyo. Pimpin itu pandai menyelesaikan yang kusut, pandai mengaruhkan, menjadikan nangkaruh. Itu nantakah itu tagih. Sampai itu ketiga tagih. Kemudian sampai itu terakhir, aku sampai taguh. Punya pendirian yang kokoh. Alladzina qalu
rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka teguhkan prinsip mereka. Tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain sekiranya bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Nah, kaidah-kaidah adat istiadat apa kaguh. Divisi mereka kok rancak adat pasani syarat pasani kitabullah. Ada dalam mencari mereka itu adatnya sekian, syaratnya sinya. Maaf ibu dan bapak, berapa kali kita temuinya calon-calon kepala daerah itu untuk meraup masanya, disuruh ini hari ini apa ibu? Marwah pondok kandung yang hari ini suka libur. Disuruhlah berjoget-joget, ya bu, ya. Ama-ama suruh berjoget pakai penghulu kompong pak. Disuruh bersenam-senam. Naudzubillah min dzalik. Visinya lancar. Tapi hari ini, baik bersenam, baik kampanye kakek bersenam, disuruh ibu-ibu. Ibu, pakai penghulu kompong. Dari ujung kaki sampai ujung kepala beroyak-oyak. Bu, maaf ibu dan bapak. Bagi seorang wanita ikola limprapeh rumah nanggadang tuh suluh bendang dalam nagari, seorang perempuan yang hari ini martabatnya hanya dilicak tuh suruh bergoyang-goyang sama joget-joget. Menarik pasang. Ibu padusi itu bu 6 bulan manggali itu bosnya dalam Islam. Wah, kocek termasuk garinya. Tiba di azan lagi boleh ibu bu. Azan manggali itu seketek itu azan hari boleh. Tak boleh dah pak. Itu azan sana boleh dah buat. Apalagi gini, dari ujung kaki, ujung kepala, royak saja pak. Ya, aku yang terjadi ibu dan bapak. Lima ibu dan bapak sekalian yang berbahagia. Ya, kepemimpinan itu adalah amanah. Namun dalam Al-Quran Allah katakan wailul lil mukadzibin, celakaanlah bagi orang curang dalam arti kata bukan hanya curang dalam berjual beli, bukan hanya curang dalam bermuamalah ibu dan bapak, tapi dalam curang dalam kecurangan untuk dalam memilih pemimpin. Kalau calon pemimpin berlaku curang kepada awak ibu dan bapak, bisa dia masuk neraka. Tapi kita jangan sampai perlu curang dalam memilih. Curang dalam memilih tidak menempatkan pilihan kita itu sesuai dengan hati nurani kita sebagai hamba Allah. Sebab itu ibu dan bapak sedang yang berbahagia, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungan jawabnya. Mudah-mudahan ibu dan bapak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang tawadu, sehingga dia bisa membawa kita kepada arah kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan agama yang kita cintai, yaitu agama Islam yang kita ridhoi. Oleh sebab itu ibu dan bapak jangan salah cucuk isu. Jangan salah cucuk. Kalau ada orang yang datang, maaf ibu dan bapak nyagi 200.000, 500.000, kepada siapa akan kita serahkan amanah? Apakah kepada orang yang menyuapkan kita sebagai sembako atau yang memberi kita segepok amplop? Aku diserahkan kepada hati nurani awak. Ada sebab mereka melakukan itu ibu dan bapak karena sesuai jogomornya, sesuai bau jogomor. Ada melakukan suap, kita namun belum menerima suap itu. Ketika mereka datang memberikan sesuatu itu, kita bermohon, yai ambo nanti bo istiqorohkan dulu. Bermohon ambo kepada Allah, sholat ambo dulu. Sianang kamu pilih. Oleh sebab itu ibu dan bapak sedang yang berbahagia, kita jaga persatuan, kita jangan sampai berbeda pilihan ibu dan bapak, kita berjontok-jontokan, kita beradu-adu jotos karena persoalan khilafiyah cukup. Kemudian ibu dan bapak sedang yang berbahagia, saja lain apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan sesuai dengan tuntunan agama kita. Itu saja yang dapat kita sampaikan kepada Bapak. Selamat berjuang,
selamat menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Hindari perpecahan, hindari perdebatan, karena memang itu tujuannya orang-orang non-Islam itu untuk mengeruh suasana awak. Jaga persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Berbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.